Selamat datang di Analisa Market Gadis Forex hari ini tanggal 8 November tahun 2024. Seperti biasa kita akan bahas market gold, oil, dan juga Bitcoin ya Bu Sandy. Ya, betul Kak Siva. Nah, kira-kira gimana nih Bu pergerakan buat gold pada hari ini? Kayaknya kemarin sempat turun dan hari ini dia udah sempat retracement tapi turun lagi nih Bu. Ya, jadi kemarin itu sebenarnya ditutup candlenya bagus ya, karena semalam kita tahu bahwa ada berita itu pemotongan suku bunga dan benar sudah dipotong 25 basis point sesuai dengan prediksinya ya. Nah, di saat itu rilis, harga gold memang sempat naik, tapi kalau kita lihat secara teknikal ya, kan candle ini ya, kita pakai pivot, di sini ada pivot, kemudian di sini ada resisten. Nah, kemarin ketika news ya malam itu dia naik, akhirnya break dari 2685. Kita kan kemarin menyampaikan tahanan atau harga yang mungkin akan ditembus di retrace itu di sekitar 2680-an ya. Dan tertembus, akhirnya dia sampai ke 27010 kalau nggak salah. Kemarin tertingginya berapa ya? Oh iya, 2710 ya. 2710, tapi dia juga terbentur kembali sama pivot. Kemudian dia gagal naik dan hari ini kayaknya dia mau turun. Tapi sebenarnya ini kan minggu terakhir ya, Kak Siva ya. Coba pengen lihat weekly-nya kira-kira seperti apa. Weekly-nya juga kemarin itu ternyata tertahan di R4 ya. R4 ini pertaruhannya sih, kalau misalnya malam ini tuh misalnya dia akan berusaha ke area 2660-an ya, atau nutup di sini. Nah, minggu depan potensinya masih kemungkinan untuk turun ya, karena dia bentuk U terbalik atau V terbalik ya, dan neckline-nya di sini. Nanti di sini. Kalau hari ini ternyata nutupnya di area 2660-an, hati-hati, berarti minggu depan kemungkinan akan masih turun sampai dengan terdekatnya di sini nanti di 2620-an. Oke. Ya. Tapi angka atasnya ya, kalau misalnya dia di 2660 itu tetap di minimal di sini di harga sekarang ya 265 atau di sini 2670-an di situ. Oke, kita kembali ke langsung ke H1 aja ya. Boleh. Oh, sorry. Jadi kecil. Oke. Nah, kita lihat 1 jam. Nah, di 1 jam ini ternyata hari ini siang ini ya dia tertahan di S2 ya. Di S2. Nah, ini pertaruhan di 2680-an ini, kita ingat-ingat 2680 adalah angka yang menurut saya kalau sekarang akan menjadi resisten yang sangat kuat ya. Nah, kalau ini jebol ke bawah ya potensinya akan kembali ke 2640-an. Kemarin kan sempat ke 42 kalau nggak salah ya, terendah. Nah, tapi kalau misalnya dia gagal ke bawah, kemungkinan dia akan coba lagi ke sini tadi lagi ke 2700-an, baru kemudian dia turun. Tapi sepertinya kalau lihat polanya ini sih, ini potensi masih turun sih ya, cuman memang dia masih tertahan di area S2-nya. Itu untuk gold. Kalau sampai buat nanti malam nih Bu Sandy, ada pandangan nggak kira-kira gold ini bakal bergerak naik atau turun? Atau mungkin ada news nanti malam? Nanti malam ada news jam 22 kalau nggak salah, tapi sebenarnya nggak terlalu high impact untuk emas ya. Cuman kan ini tutup weekly, jadi kemungkinan akan membentuk pola di time frame weekly. Nah, kalau kita tadi ngomong weekly, ada potensi dia akan balik ke sini ya, ke 2650-an lah di situ. Tapi kalau ini menurut saya masih potensi turun ya, kalau lihat candlenya. Iya nih, candle minimal ke sini lah. Tuh, di 2668, 2670-an. Jadi bisa ambil sell ya, targetnya minimal di 2670 atau di sekitar 2650-an. Itu. Gold kayaknya hati-hati kalau buy ya. Buy-nya mungkin nunggu di area sini aja. Tapi kalau ini break mungkin bisa di average paling rendah di sini lagi. Kalau misalnya dia turun lebih dari 2630-an, di cut loss semua, karena
mungkin pattern atau pola tren naiknya gold sudah patah gitu. Nanti oke. pertaruhannya di 2630 itu Kak Siva untuk gold. Oke, Sekarang Lanjut. kita lanjut ke oil ya. ke oil. Yes, oil ini kalau kita lihat daily sebenarnya masih tampak sideways sih. Susah sekali. Sorry. Oke. Jadi untuk oil ini masih tertahan di area pivot ya, dan dia ini kan bikin sideways atau bikin base ya, area base yang ya karena dia tertahan di pivot, dia bikin area sideways antara 72.5 sampai dengan di sini di 71.3 ya. Candlenya masih belum ada konfirmasi untuk naik atau untuk turun, jadi ini masih sangat sideways ya. Kalau misalnya ini sih masih bisa sell sampai dengan sini di 71 ya. Tapi memang untuk oil ini lebih aman tuh ambil posisi buy sih menurut saya. Nah, area buy-nya itu bisa nunggu di area sini 69, 90 atau 70 ya. Atau ya terendahnya di sini sekitar 67. Nah, untuk fundamental dari oil ini sendiri itu kan sebenarnya beberapa bulan terakhir ini kan kita sudah dihidangkan dengan beberapa tensi di negara Timur Tengah ya, ada perang, terus ada Rusia Ukraina. Cuman setelah kemarin ada kemenangan Donald Trump di pemilu Amerika Serikat, dan dia berencana atau dia punya misi bahwa tidak boleh ada perang gitu. Bisa Ya. sangat mempengaruhi harga gold. Ya, di harga oil juga sangat bisa berpengaruh. Maksudnya oil ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang nanti benar-benar ini bisa ditekan ya, tidak ada lagi invasi antar negara, ya potensinya oil mungkin akan tetap sideways di area 70 sampai 60-an ini, 67 ya. Di sini akan sideways. Tapi kalau misalnya ada negara yang tidak patuh atau dia tetap mereka tetap melakukan serangan antar negara, ya potensinya oil masih tetap bisa naik sampai area minimal itu di sini 75 atau di 76 gitu. Itu untuk oil. Jadi skenarionya bisa tetap buy ya, nanti nunggu di area sini tadi 69 ya, atau paling rendah bisa di 66. Itu untuk oil. Oke, kalau kita lihat yang terakhir adalah Bitcoin. Bitcoin ini bikin all time high ya. Ini daily. Jadi sebenarnya Kak Siva, Bitcoin ini sudah sideways lama ya, dari mulai Maret 2024 sampai dengan ini yang terakhir sebelum break di sini. Di Oktober ya, Oktober bulan kemarin di 2024 dia sideways antara ini 72 sampai dengan area 50-an. Dia sideways hampir 1 tahun, baru kemarin ketika pemilu Amerika juga ya, bahwa Trump tampak menang, kemudian harga Bitcoin langsung terbang sampai dengan 76 di sini, tertingginya lagi 76.990, hampir ke 77.000 ya itu. Dan secara teknikal ini tertahan di area R1 di time frame daily. Tapi kalau kita lihat dua candle ini sudah mulai kayak ragu-ragu ya. Ya udah mulai terbentuk candle doji itu. Betul. Cuman kita perlu lihat beberapa candle lagi kayaknya. Kalau misalnya candle yang sekarang nanti nutupnya juga masih begini aja, kita konfirmasi candle berikutnya. Berarti hari Sabtu besok ya. Kan market Bitcoin ini 7 hari buka terus ya. Beda dengan marketnya gold sama oil. Kalau misalnya ada candle yang terkonfirmasi misalnya merah, ya kan, misalnya nutup di area 73, nah ini potensi dia akan terkoreksi kembali ke 68.
Tapi ini kan candle doji ya. Iya. Kalau ternyata ada candle selanjutnya yang ternyata dia bullish, ada potensi dia akan penerusan. Berarti Oke. targetnya bisa di sekitar 82. Oke, Gitu. karena memang secara tren besarnya dia masih naik ya, Bu, Masih sebenarnya. naik, betul. Ini kemarin kan break ya, memang ya break. Jadi biasanya setelah break dari area sideways yang cukup panjang, ini akan berkelanjutan naik. Oke. Seperti itu. Lebih aman kalau untuk Bitcoin ini kita ambilnya posisi buy. Betul. Jadi cari momentum yang pas buat ambil buy-nya di mana gitu. Yes, betul sekali Kak Siva. Nah, kalau kita lihat H1 tuh, H1 itu dia nggak mau turun ya, benar-benar ditahan dulu nih di R2, tapi dia juga nggak mau turun loh. Ini kan kecil, ini candle kecil-kecil, tapi dia tetap Iya, ditarik naik. ditarik naik lagi. Jadi agak hati-hati ya Bitcoin kalau mau sell meskipun harganya udah tinggi, karena dia potensi mungkin akan ke 78.000. Lebih baik ambil posisi buy, tapi kita tunggu koreksi yang turun. Gitu Kak Siva. Mungkin itu sih analisa kita hari ini. Oke, udah selesai ya Bu ini. Ya. Mungkin cukup sekian ya sahabat Gadis Forex buat analisa market hari ini. Oh ya, kayaknya kita bakal ada webinar ya Bu nanti buat next event. Kira-kira kapan tuh Bu? Kita selenggarakan di tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 November ya. November ini. Jadi itu workshop 3 hari, cuman ini kita berbayar ya. Berbayar 100.000, nanti di akhir video atau di link deskripsi kita akan kasihkan linknya ya untuk pendaftaran. Nah, kemudian di sesi yang kedua, nanti kan di sesi yang pertama, di hari pertama kita akan membahas soal prinsip dasar untuk melakukan trading ya. Kemudian yang hari kedua kita akan bahas secara teknikal, kemudian bagaimana strategi bisa 1 jam profit ya di situ. Nah, di hari kedua kita nanti ada kontes tradingnya Kak Siva. Oke, ada kontes trading, itu ada hadiahnya dong Bu ya? Ada dong. Apa tuh Bu? Nanti hadiahnya itu adalah account real ya, sejumlah atau sebesar 100 US dollar itu akan diberikan kepada pemenang. Cuman satu sih kita nanti cari pemenangnya. Tapi lumayan lah ya Bu, 100 dolar 1,4 juta ya. Betul. Jadi daftarnya cuma 100.000, tapi ada potensi mendapatkan hadiah sebesar 1,4 juta. Jadi jangan ketinggalan ya, harus daftar seperti itu. Dapat ilmu, dapat hadiah juga lagi. Betul. Bisa berkesempatan dapat hadiah. Ya, betul Kak Siva. Nanti buat informasi selengkapnya aku taruh di deskripsi ataupun di sini, nanti aku tampilin lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian buat analisa market hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga buat subscribe terus channel kita dan like buat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. See you.